Oke, kali ini kita akan bedah sesuatu yang luar biasa. Kita akan coba bongkar sebuah kebijaksanaan kuno yang usianya udah ratusan tahun, tapi ternyata masih relevan banget buat kita sekarang. Ini semacam peta ya, peta buat transformasi diri. Nah, ini nih pertanyaannya. Gimana coba, sebuah buku yang umurnya udah 900 tahun bisa ngasih kita jawaban buat ngadepin masalah-masalah modern? Di tengah semua pusingnya hidup kita sekarang, apa mungkin jawabannya justru datang dari masa lalu? Yuk kita cari tahu. Sumber kita kali ini adalah kitab Futuhul Ghaib, yang artinya kira-kira penyingkapan hal-hal yang tak terlihat. Penulisnya seorang sufi besar, Syekh Abdul Qadir Geilani, yang hidup hampir 1000 tahun lalu. Dan ini bukan buku teori biasa ya, ini benar-benar semacam buku panduan praktis. Tapi sebelum kita bedah isinya, kayaknya penting banget buat kita kenalan dulu sama orang di baliknya. Siapa sih sebenarnya Syekh Abdul Qadir Geilani ini? Kita lihat ya perjalanan hidupnya secara singkat. Beliau lahir di Iran, terus di umur 18 tahun, dia pindah ke Baghdad, yang waktu itu jadi pusatnya ilmu pengetahuan dunia. Nah, setelah puluhan tahun menimba ilmu, tahun 1127, barulah beliau mulai mengajar dan membimbing orang lain. Dan akhirnya jadi salah satu figur spiritual paling berpengaruh di zamannya, sampai wafat tahun 1165. Jadi jelas ya, ini bukan cuma teori, beliau benar-benar hidup dengan apa yang diajarkannya. Oke, sekarang kita masuk ke intinya. Ajaran Syekh Geilani ini, uniknya, nggak dimulai dengan konsep yang ribet-ribet. Justru beliau mulai dari 3 aturan dasar yang jadi fondasi buat semuanya. Betul, cuma 3. 3 pilar utama yang benar-benar harus ada kalau mau mulai perjalanan ini. Anggap aja ini tiket masuknya, nggak bisa ditawar. Jadi apa aja 3 itu? Pertama, kerjakan perintah Tuhan. Kedua, jauhi larangannya. Dan yang ketiga, nah ini yang seringkali paling berat, yaitu pasrah sama takdir yang udah ditetapkan. Menurut Syekh Geilani, kalau 3 fondasi ini belum beres, ya lupakan langkah selanjutnya. Nah, kalau fondasinya udah kokoh, barulah perjalanannya benar-benar dimulai. Dan bagian paling krusial dari perjalanan ini, kata Syekh Geilani, justru ada di saat kita ketemu sama yang namanya ujian atau musibah. Coba dibayangin, Anda lagi kena masalah berat, musibah yang rasanya buntu, nggak ada jalan keluarnya sama sekali. Apa sih yang biasanya kita lakuin? Nah, Syekh Geilani ngejelasin tahap-tahapnya dengan detail banget. Prosesnya ini yang menarik. Pertama, kita pasti coba atasin sendiri. Pakai kekuatan kita kan? Gagal. Oke, langkah kedua, kita cari bantuan orang lain. Bos, dokter, ahli, siapapun lah. Ternyata gagal juga. Langkah ketiga, akhirnya kita baru lari ke Tuhan. Berdoa sekhusyuk mungkin, tapi rasanya doa kita nggak dijawab juga. Nah, di titik inilah, saat semua jalan rasanya buntu, saat itulah kita dipaksa buat melepaskan semua pegangan. Yang tersisa cuma satu, pasrah total. Ini dia puncaknya. Justru di saat kita ngerasa paling putus asa, disitulah lahir kesadaran baru. Kita jadi benar-benar paham, oh, ternyata di balik ini semua, yang bekerja itu bukan gue, bukan orang lain, tapi cuma ada satu aktor utama. Pelaku sejatinya ya cuma Tuhan. Syekh Geilani punya metafora yang, wah, dalam banget buat ngegambarin kondisi ini. Mungkin kedengerannya agak ekstrim ya, tapi pas banget. Dia bilang, kita itu jadi seperti mayat di tangan pemandi jenazah. Maksudnya apa? Bukan mati beneran, tapi kehendak pribadi kita yang mati. Coba bayangin, jenazah kan nggak protes mau dimandiin, dibolak-balik. Nah, kayak gitu. Orang yang udah di tahap ini nggak lagi memberontak sama takdir. Dia cuma ngikutin alur dari sang sutradara. Tapi, kondisi pasrah total ini bukan akhir dari cerita. Justru ini adalah gerbangnya. Gerbang menuju apa yang disebut Syekh Geilani sebagai kematian spiritual. Nah, ini harus kita pahami baik-baik. Kematian spiritual itu bukan berarti akhir hidup. Sama sekali bukan. Ini adalah kematiannya ego kita. Keakuan kita yang sok pengen ngontrol segalanya, keinginan-keinginan pribadi kita, keterikatan kita sama dunia. Sering disebut juga sebagai proses mati sebelum mati. Coba kita bandingin deh biar jelas. Kematian fisik yaitu akhir, selesai. Tapi kematian spiritual itu justru awal dari kehidupan yang sebenarnya. Kematian fisik itu kejadian sekali doang. Kematian spiritual itu sebuah proses. Proses mematikan ego, hasrat, dan kehendak kita terus-menerus. Jadi, ini bukan soal akhir, tapi soal kebangkitan kembali. Dan hasilnya? Inilah janjinya. Kita seperti dilahirkan kembali ke dalam kehidupan baru. Kehidupan yang nggak ada lagi kematian di dalamnya.
Kita diberi kekayaan yang gak akan pernah habis. Gak ada lagi kemiskinan setelahnya. Kita dapat rasa aman yang gak bisa digoyahkan lagi sama ketakutan apapun. Terus, gimana rasanya hidup di level kesadaran yang baru ini? Apa yang berubah? Jawabannya, semuanya. Cara kita melihat dunia itu benar-benar jungkir balik 180 derajat beda. Di realitas yang baru ini, gak ada lagi yang namanya kebetulan. Semua kejadian, mau itu baik atau buruk, untung atau rugi, hidup atau mati, semuanya dilihat datang dari satu sumber yang sama. Kita jadi bebas dari keterikatan sama sebab akibat duniawi. Hidup jadi sepenuhnya dalam kepasrahan dan kepercayaan murni sama sang sutradara. Sebagai penutup, saya mau kasih satu pertanyaan buat kita renungkan bareng-bareng. Coba bayangkan, seandainya Anda bisa melihat setiap kejadian dalam hidup, yang enak maupun yang gak enak, sebagai bagian dari satu rencana yang sempurna, kira-kira apa ya yang bakal berubah dari cara Anda menjalani hari-hari Anda?